Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada. Siapa di sini yang masih menentukan nilai akhir semester secara manual dan akhirnya malah bikin pusing sendiri? Jika video ini muncul di beranda kalian di akhir semester, itu tandanya kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, jadi ini adalah sebuah template yang bisa kita gunakan untuk merekap semua nilai siswa untuk menentukan nilai akhir yang akan kita berikan. Jadi di sini ada tugas, kemudian ada kuis, ada ulangan harian, kemudian penilaian akhir semester. Jadi Bapak Ibu guru, kita hanya perlu menginput semua nilai siswa. Jadi kalau misalkan ada nilai siswa, jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak masuk nilainya, jadi tinggal kita tulis 0 saja. Ya, jadi kalau misalkan ya ada nilai siswa yang tidak masuk, tugasnya berarti kita hanya perlu tulis angka 0 saja. Begitupun misalnya kuis ya. Misalkan ada yang mereka tidak ikuti, berarti kita tinggal menulisnya dengan angka 0. Kemudian kelebihan dari template yang saya berikan ini, jadi di sini di sheet kedua ini kita bisa menentukan berapa bobot yang ingin kita berikan. Jadi di sini misalkan saya mau kuis itu 40%. Misalnya penilaian akhir semester 30%, kuisnya saya ubah 20%, ulangan hariannya saya mau 30%, berarti untuk 100 itu di sini harus 20% ya. Jadi totalnya di sini bobotnya harus 100%. Nah, ini sudah 100. Kemudian setelah kita menginput nilainya tadi di daftar nilai, maka akan ada di sheet ketiga. Kelebihan dari di sheet ketiga ini ada konversi nilai. Jadi di sini di bagian nilai akhir ini akan terinput otomatis sesuai dengan nilai yang kita input. Kemudian bobot penilaian yang telah kita masukkan mau berapa persen, maka di sini akan terinput otomatis nilai akhirnya ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu lagi untuk menghitung manual. Selanjutnya misalkan ya, ini misalnya ada nilai Ahmad Fawaz 77. Nah, misalkan kalau misalkan di sini Ahmad Fawaz nilainya itu berubah. Misalnya nilainya berubah. Ahmad Fawaz. Oke, ini misalnya misalnya di ulangan hariannya itu saya ubah misalnya nilainya itu 90. Maka otomatis di sheet ketiga itu akan berubah menjadi 82. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan selanjutnya ada yang namanya nilai dongkrak ya. Jadi kalau misalkan nilai akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, di sini kita bisa menuliskan nilai asli terendah pada kolom C ini, berapa nilai asli terendah yang muncul. Misalnya nilai asli terendahnya yaitu 53 ya, ini 53. Oh, ini ada 50. Misalkan ada nilai asli terendah yaitu 50. Nilai asli terendah ada 50. Oke, tinggal kita ubah saja di kolom nilai asli terendah, di sel nilai asli terendah. Kemudian nilai asli tertinggi ada nilai berapa ya? Oke, ada nilai 98. Oke, jadi nilai asli tertinggi ada 98. Nah, kemudian ada sel nilai terendah yang diinginkan. Misalnya saya mau nilai terendahnya itu 80. Kemudian nilai tertinggi yang saya inginkan, misalnya saya mau nilai tertinggi yang saya berikan itu adalah 97. Maka nilai dongkrak ini akan secara otomatis berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi ini Andi Emil berubah menjadi 97. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau nilai terendah yang saya berikan itu 95? Maka akan berubah secara otomatis. Ini ya. Oke, akan berubah secara otomatis. Ini nilai tertinggi tadi dan nilai terendahnya tadi siapa ya? Nilai terendahnya tadi ini ya Muhammad Arul 80. Karena nilai terendah yang saya inginkan 80, nilai tertinggi yang saya inginkan 95. Jadi di sel ini kita bisa merubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa harus menghitung secara manual lagi. Jadi template ini sangat membantu kita dalam mengelola nilai di akhir semester. Terima kasih.